Sampai saat ini, Saudara, pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di pegunungan atau di lereng Gunung Bulu Saraung ini masih terus dilakukan. Lebih lengkapnya soal perkembangan pencarian, kita akan tanyakan kepada Kasih Ops Basarnas Makassar. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Bapak Andi Sultan. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak Andi, Anda berada di Breaking News Kompas TV. Pak Andi, kami ingin tahu dulu bagaimana hari ini untuk skema ataupun formasi soal pencarian terhadap para korban untuk hari ini setelah kemarin sudah ada 2 korban yang ditemukan. Ya, untuk pencarian hari ini tadi pada pukul 07.49 heli milik Basarnas HR 3601 berangkat menuju koordinat yang sudah kami berikan untuk melakukan evakuasi melalui via udara di desa Lapesu dan berhasil dievakuasi dengan menggunakan 59. Dan alhamdulillah dalam proses dengan cuaca yang mendukung, korban berhasil dievakuasi dan landing di Lanut pada pukul 08.18 dan menuju Rumah Sakit Dodi dan akan diserahkan di tim DVI Polda Sulsel. Oke, jadi ini korban yang berjenis kelamin perempuan maksud kami yang sudah berhasil dievakuasi dan sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Sulawesi Selatan. Iya, ini korban laki-laki yang penemuan pertama di lereng puncak Bulu dalam baru bisa tiba di desa Lapesu, seperti itu. Oke, terkait dengan proses pencarian terhadap korban lain yang saat ini masih dicari, bagaimana prosesnya sampai saat ini? Fokusnya titik pencarian di mana saja dan tantangan apa yang dihadapi saat ini oleh tim SAR gabungan, Pak Andi? Ya, untuk saat ini kami akan melakukan pencarian di 5 sektor. 5 sektor. Yang dimana sektor pertama itu dilakukan pencarian di sekitaran penemuan pertama. Yang kedua melakukan pencarian di ekor pesawat. Yang titik koordinatnya yang sudah kita tentukan untuk plot. Yang ketiga akan melakukan pencarian Pak Andi, baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi. 4, kita mencari di bagian selatan dari puncak Gunung Latimojo, Bulu Saraung. Yang kelima, sektor kelima melakukan pencarian dari desa Lapesu, Kecamatan Cenrana, itu Kabupaten Maros, menuju menyisir sampai ke penemuan pertama. Seperti itu. Oke, jadi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini dibagi ke dalam 5 sektor ya Pak ya, fokus pencariannya. Untuk tantangan dan juga medan yang harus dihadapi oleh tim SAR gabungan, apalagi kita lihat ini bukan medan yang mudah begitu ya karena di pegunungan, termasuk juga cuaca yang sampai saat ini belum bersahabat, Pak Andi. Iya, alhamdulillah untuk mulai pagi tadi cuaca bersahabat dan untuk sesuai dengan rapat pimpinan tadi malam kita merencanakan untuk menggunakan searching menggunakan heli milik TNI AU Karakal dan juga milik dari Basarnas dan juga di kemungkinan kalau bisa memungkinkan cuaca milik juga
dari Polri, seperti itu. Oke, jadi kalau memang cuaca mendukung begitu ya, bersahabat, akan ada pengerahan heli begitu ya, baik dari TNI Angkatan Udara, kemudian juga dari Basarnas dan juga Polri. Jadi rencananya ada berapa unit helikopter yang akan diterjunkan untuk bisa melakukan evakuasi ataupun pencarian terhadap para korban yang sampai saat ini masih terus dilakukan? Iya, dari konfirmasi dari pimpinan akan menggunakan heli untuk saat ini yang sudah tadi mod pertama milik dari Basarnas dan saat ini milik Karakal, seperti itu untuk sementara. Oke, pengerahan heli diharapkan bisa mempercepat begitu ya untuk proses pencarian termasuk juga proses evakuasi. Bisa diceritakan? Mudah-mudahan cuaca mendukung di puncak. Kita akan coba untuk menerbangkan juga drone untuk mempermudah visual. Kalau cuaca bagus kita akan menerbangkan drone thermal untuk memberi melakukan searching atau melakukan pengawasan seperti itu. Oke, jadi selain mengerahkan heli, nanti juga akan dikerahkan rencananya drone thermal karena ini masih fase golden time ya, Pak Andi ya. Siap. Oke, nanti kita akan sambung lagi Pak perbincangan kita dalam Breaking News Kompas TV, termasuk juga soal apakah ada rencana penambahan personil untuk proses pencarian ini dari tim SAR gabungan atau seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali dalam Breaking News Kompas TV. Saya Adisi Larasati masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ada 2 korban pesawat ATR 42500 dari lereng Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan terjal dan juga cuaca ekstrim jadi tantangan saat evakuasi korban. Jenazah pertama korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bidokes Polda, Sulawesi Selatan. Jenazah langsung dibawa ke ruang forensik untuk menjalani pemeriksaan postmortem guna mengidentifikasi korban. Korban merupakan jenazah kedua yang ditemukan oleh tim SAR pada Senin siang 19 Januari kemarin di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Proses otopsi dilakukan sesuai standar forensik yang berlaku. Sementara satu jenazah lainnya korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berjenis kelamin perempuan tiba di posko tim SAR gabungan di Tompo Bulu Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan berjarak kurang lebih 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, berhasil dibawa turun ke posko tim SAR. Tim SAR harus bekerja ekstra di tengah kondisi jalanan yang licin saat hujan. Setibanya di posko, jenazah langsung diperiksa tim DVI. Penemuan jenazah pada malam hari ini adalah jenazah yang kedua, ya, yang berjenis kelamin perempuan. Jenazah ini kita tarik dari kedalaman kurang lebih 350 meter. Langsung menurunkan jenazah sampai dengan di pos desa Tompo Bulu ini sekitar pukul 20.00. Langsung diterima oleh tim DPI dari Polda Sulawesi Selatan. Sementara, Basarnas menyatakan pergerakan smartwatch milik co-pilot pesawat ATR 42500 usai kecelakaan merupakan rekaman beberapa bulan lalu. Basarnas menyampaikan jika keluarga telah menerima penjelasan tersebut. Yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam. Sebelumnya, keluarga co-pilot mengungkap smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif setelah pesawat ATR 42500 kecelakaan. Perangkat elektronik itu bahkan terpantau merekam. Saudara, kami masih melanjutkan perbincangan kami bersama dengan Kasih Ops Basarnas, begitu ya, bersama dengan Pak Andi. Pak Andi, selamat pagi. Pak Andi, bisa mendengar suara Adi di studio? Ya, selamat pagi Mbak.
Iya, Pak Andi melanjutkan perbincangan kami tadi bersama dengan Anda di Breaking News Kompas TV. Ada 5 sektor yang kemudian saat ini skemanya dalam proses pencarian termasuk juga evakuasi begitu ya. Tadi Anda juga sempat menyinggung penggunaan atau pengerahan drone thermal di masa golden time. Bisa dijelaskan Pak Andi? Ya, mudah-mudahan hari ini cuaca membaik. Jadi kita bisa menggunakan searching dengan menggunakan drone thermal. Yang dimana kami rencanakan apabila ada tanda-tanda, kami sudah menstandbykan di puncak beberapa anggota tim SAR gabungan untuk apabila ada tanda-tanda dari drone thermal, kami akan segera mengarahkan. Begitu juga pergerakan teman-teman yang di Seru 1 sampai Seru 2 akan juga dimonitoring dengan drone thermal ini. Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga bisa kami maksimalkan untuk pencarian secara visual dengan menggunakan drone thermal selain heli. Oke, jadi memang selain pengerahan heli begitu ya, dengan drone thermal juga dikerahkan begitu untuk bisa menunjang atau mendukung dari proses pencarian terhadap para korban jatuhnya pesawat ATR 42500 ini. Pak, terkait dengan tantangan yang saat ini dihadapi oleh tim SAR gabungan, selain kita tahu karena memang cuaca dan juga medan yang terjal, tantangan apa yang kemudian dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Pak? Iya, tantangan kalau melihat dari serpihan saat ini radius dari puncak itu sampai 3 kilo. Itu yang luas wilayah yang memang harus kami sisir dengan medan yang sulit seperti itu. Jadi sampai saat ini 1078 potensi SAR saat ini dikerahkan di pelaksanaan operasi ini. Namun dari 1078 ini masing-masing juga tetap ada di posko karena sistemnya sistem perolingan. Jadi hari ini melakukan pencarian dan mungkin besoknya baru kita akan istirahatkan lagi. Seperti itu. Oke, jadi total personil yang dikerahkan itu ada lebih dari 1.000 ya Pak ya? Atau seperti iya, Pak. Lebih dari 1.000 dengan sistem shifting begitu ya Pak dalam proses pencarian? Iya. Apakah ada rencana untuk ada penambahan personil untuk tim SAR gabungan dalam proses pencarian, termasuk juga memperluas sektor pencarian? Kalau tadi Anda sebutkan kan ada 5 sektor yang saat ini difokuskan dalam proses pencarian. Ya, untuk saat ini alhamdulillah potensi-potensi yang ada di pegiat-pegiat kemanusiaan saat ini terus bertambah. Memang sebagian ada yang sistem perolingan seperti itu. Ada anggota yang mulai dari H-1 sampai saat ini kemarin H-4 sudah balik tetapi digantikan oleh anggota-anggota lain. Oke Pak, bisa ceritakan sedikit Mbak, Pak, pada saat penemuan atau ya ditemukannya ada 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 ini, posisinya di lokasi seperti apa Pak? Karena kan kalau tidak salah ini berada di lereng yang curam, dan bagaimana kemudian tim SAR gabungan bisa mengevakuasi kedua korban ini? Pak Andi. Sambung. Pak Andi. Ya. Iya. Pak Andi, halo? ya, Pak Andi bisa mendengar suara di studio, Pak Andi? Halo. Iya, Pak Andi. Baik, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan, yang tadi sudah menjelaskan bahwa saat ini proses pencarian masih terus dilakukan untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng pegunungan Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, Saudara. Saat ini memang sudah ada
2 korban meninggal dunia yang ditemukan dan proses pencarian ini dibagi ke dalam 5 sektor pencarian dengan mengerahkan lebih dari 1.000 personil dengan sistem shifting setiap harinya, Saudara. Selain secara manual dengan mengerahkan personil tim SAR gabungan, proses pencarian juga mengerahkan helikopter. Setidaknya nanti rencananya akan ada bantuan helikopter yang dikerahkan dari TNI Angkatan Udara, kemudian juga dari Basarnas, serta dari Polri. Pengerahan helikopter ini dimaksudkan untuk mendukung dan juga mempercepat proses pencarian dan juga evakuasi, Saudara. Seperti yang kita tahu, keterlibatan TNI dalam pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempercepat pencarian korban. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang pencarian akan terus dilakukan oleh TNI beserta tim SAR gabungan hingga seluruh korban ini ditemukan. Dan hingga kini, Saudara, 2 jenazah korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Barusan Pangdam melaporkan saya sudah 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR yang terdiri dari anggota TNI dan kita akan terus mencari korban yang belum ditemukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa ditemukan. Update informasi perkembangan dari proses pencarian terhadap jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 masih akan kami hadirkan usai jeda dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali.